Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waduh, alamin. Pada malam hari ini kita dapat bertemu di ruang meeting ini rekan-rekan semuanya mulai dari angkatan 2023, 2024 sampai 2025. Malam hari ini kita akan ada stadium general. Stadium general untuk pertemuan di semester ganjil ini lebih kepada kita sosialisasi, kita koordinasi lebih lanjut kepada rekan-rekan semuanya dan nanti ada paparan LMS juga dari Wakil Ketua 2. Sebelum kita masuk ke paparan materi pada malam hari ini, kita buka dulu acara Stadium General dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, marilah kita buka acara Stadium General ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dimohon kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi untuk membuka kameranya dan mengambil sikap sempurna. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sang Surya. Yang rebahan nanti pas masuk materi nggak apa-apa. Kita ambil sikap sempurna terlebih dahulu karena menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Sang Surya. Silahkan mengambil posisi terbaiknya dan jangan lupa mikrofonnya di mute terlebih dahulu. Sudah, masih ada kesempatan untuk menonaktifkan mikrofonnya. Ya, baik ya, sudah semua dinonaktifkan. Silahkan mengambil sikap sempurna. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu.
Anu bisa nyapa dan kultura suaranya. Break terlebih dahulu ya rekan-rekan semuanya. Di sini sedang berkumandang suara azan Isya.
Oke, baik rekan-rekan, memasuki acara selanjutnya akan ada paparan dari Wakil Ketua 2. Beliau akan memaparkan terkait sistem perkuliahan di semester ganjil ini menggunakan Learning Management System kepada Bapak Hasan Sultoni, SHI, MEZ. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung yang pada malam hari ini berkesempatan hadir. Yang saya hormati dan yang saya banggakan kawan-kawan mahasiswa, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga diberikan waktu untuk berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka nawaitu kita untuk tholabul ilmi. Jadi kedua kalinya sholawat salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Kawan-kawan yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf malam hari ini kami mengganggu aktivitas panjenengan semua, tidak lain tidak bukan untuk menyamakan satu persepsi terkait dengan metode ataupun model perkuliahan untuk semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Jadi insya Allah setai Muhammadiyah Tulungagung tetap memberikan pembelajaran yang terbaik untuk mahasiswa-mahasiswinya, sebagaimana misi kami untuk mencerahkan dan juga mengedepankan pendidikan yang berkualitas. Jadi nanti untuk model dan sistem perkuliahan akan disampaikan oleh Bu Siti Nur. Ini nanti saya fokus kepada model pembelajaran. Tahun ini insya Allah STAI Muhammadiyah Tulungagung akan menggunakan metode pembelajarannya atau media pembelajarannya, kita menggunakan LMS namanya, atau Learning Management System.
Mohon maaf, ini tadi sebenarnya saya mau share screen kaitannya dengan LMS. Tapi andai kata ini tidak memungkinkan, tadi sore saya sudah memaparkan kepada mahasiswa-mahasiswi yang offline. Jadi rekaman untuk YouTube nanti bisa kami kirimkan ke grup-grup teman-teman agar teman-teman bisa mengikuti metode ataupun model pembelajaran kita melalui media LMS itu ya. Jadi media pembelajaran LMS ini adalah memungkinkan saudara-saudara sekalian kapanpun, dimanapun, selama masih terhubung dengan internet, itu bisa membuka seluruh pertemuan di masing-masing perkuliahan. Jadi kalau selama ini mungkin pertemuan Bapak Ibu ada plus minusnya dalam satu bulan itu mungkin Bapak Ibu ketika menyampaikan materi yang disampaikan tidak semua bahan ajarnya tersampaikan. Nanti dengan model LMS ini kawan-kawan semua bisa mengikuti karena di masing-masing pertemuan itu mulai pertemuan 1 sampai 16 itu di sana lengkap. Mulai dari bahan ajar, overview perkuliahan, pretest, post-test, dan video pembelajaran itu akan disampaikan oleh Bapak Ibu dosen pengampu masing-masing mata kuliah. Dan mungkin juga mohon dimaafkan juga mungkin ketika satu semester ini LMS belum maksimal ya ini karena masih trial of error kita masih dalam tahap uji coba. Nanti kawan-kawan semuanya oleh pihak admin akan diberikan password dan username-nya untuk login di LMS ini. Kuncinya adalah bagaimana kita semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik ketika memberikan materi-materi perkuliahan. Nah, terkait dengan media pembelajaran LMS ini, karena ini berbasis web dan berbasis internet, maka tentu saja saudara-saudara sekalian akan sangat mudah untuk mengakses seluruh apa yang ada di dalam materi-materi di dalam LMS tersebut. Jadi kuncinya adalah karena LMS ini basisnya web, nanti insya Allah tinggal ngeklik saja yang ada di dalam media pembelajaran itu, insya Allah panjenengan sudah langsung bisa lah. Nanti kita akan kirimkan hasil rekaman yang nanti tadi sore itu kita sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa yang offline. Saya kira itu, alhamdulillah ini ada Pak Ketua hadir, Pak Dr. Suripto. Saya kira mungkin dari saya cukup itu. Nanti saya mohon sambutan sekaligus arahan dari Bapak Ketua. Kemudian nanti akan disambung oleh Bu Siti yang akan menyampaikan kaitannya dengan perkuliahan secara teknis untuk kawan-kawan mahasiswa yang melakukan perkuliahan secara online. Mungkin dari saya cukup itu saja. Mohon berkenan Bapak Ketua, Bapak Dr. Haji Suripto SAG MPDI untuk memberikan sambutan sekaligus pengarahan di kuliah perdana ini. Mudah-mudahan nawaitu niat baik kita semuanya dicatat oleh Allah menjadi amal hasanah yang nantinya akan membawa kebermanfaatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak
Ketua untuk memberikan sambutan dan arahan. Mungkin ini Bapak Ketua baru nyampe ini. Tadi baru dari Anu, kampus. Pak, anu aja, Ini- lanjut aja dulu. Saya masih ini belum belum nyampe rumah ini saya. Oh siap. Nggih, ngapunten Pak Ya. Pak Ketua, nggih. Mungkin nanti langsung ke Bu Siti Nur, nggih. Bu Siti Nur? Iya, Pak Hasan. Oh, nggih. Baik, dari saya akhiri nanti langsung ke teknis perkuliahan untuk kawan-kawan mahasiswa dan setelah itu dilanjut diskusi. Saya kira dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi serahkan kepada Bu wabarakatuh. Siti yang baru sampai rumah ini kira-kira. Monggo Bu Siti. Langsung saja, nggih. Terima kasih Pak Hasan atas waktunya. Langsung saja menyambung saya tak salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Ada teman-teman kelas online mulai dari semester 1, 3, dan 5 ini ya. Jadi Pak Hasan tadi sudah secara gamblang menjelaskan terkait dengan pembelajaran kita di semester ini menggunakan e-learning yang pakai LMS. Jadi ini memang masih baru dan perdana akan dilakukan di semester ini. Nanti teknisnya akan dipandu oleh Pak Hasan. Kalau nanti mau dikirimi videonya ya Pak Hasan. Jadi saya ditugasi menjelaskan terkait teknis perkuliahan. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung di semester 1, mungkin masih membayangkan perkuliahannya nanti seperti apa. Untuk yang teman-teman semester 3 dan sekarang semester 5, tadi sudah ada beberapa, mulai tadi pagi ada yang chat ke saya, oh kaget kok kuliahnya mulai hari ini gitu, karena yang teman-teman semester atas itu biasanya kuliahnya tidak setiap hari gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa LMS ini adalah salah satu platform perkuliahan yang bisa kita akses dari mana saja dan kapan saja. Sehingga sebenarnya banyak keuntungan yang bisa kita dapat dari penggunaan LMS ini. Jadi dengan harapan memperbaiki proses pembelajaran dalam beberapa semester kemarin ya, kalau yang sekarang sudah semester 5, insya Allah dengan penggunaan LMS ini, teman-teman yang online ini akan lebih maksimal mendapatkan materi dari Bapak Ibu dosen. Jadi penggunaan LMS ini memang mengikuti jadwalnya di kelas reguler. Jadi mulai dari hari Rabu, Selasa, Rabu, dan Kamis perkuliahan di kampus itu. Sehingga sesuai dengan jadwal yang di-share ke teman-teman itu, LMS oleh Bapak Ibu dosen akan mulai dibuka sesuai dengan jam Bapak Ibu dosen yang tertera di masing-masing pengampu mata kuliah itu ya. Jadi teman-teman yang online bisa membuka LMS itu kapan saja. Bisa nggak sempat kuliah misalkan di jam 2, bisa nanti dibuka di malam. Karena di LMS ini nanti di dalam Bapak Ibu dosen ini akan mengupload materinya setiap pertemuan, sehingga teman-teman akan mendapatkan banyak keuntungan karena akan mendapatkan materi selama sebanyak 16 kali pertemuan. Kalau biasanya di kelas on kita hanya 1 bulan sekali ya, jadi sangat terbatas sekali. Dengan harapan kita menggunakan LMS ini bisa lebih maksimal proses pembelajarannya. Kemudian yang hal utama yang perlu kami sampaikan, tadi sudah diskusi juga dengan Bapak Ketua dan para Ibu dosen, sebagian besar Bapak Ibu dosen, untuk kelas online, karena mungkin keterbatasan mengikuti LMS ini nggak bisa tepat waktu, mungkin nanti ada teman-teman yang terkendala juga, sehingga tadi Pak Ketua ini memberikan masukan bahwa untuk kelas online ini akan ada pertemuan online ini setiap 1 bulan sekali. Jadi tetap materi selama 4 kali pertemuan yang sudah ada dalam 1 bulan itu akan kita pertajam lagi di pertemuan online dengan Bapak Ibu dosen masing-masing. Jadi dengan harapan teman-teman yang mungkin terkendala LMS-nya, belum bisa, merasa kesulitan materi. Jadi materi di LMS bisa diakses sendiri, akan dapat tambahan masukan lagi, tambahan materi lagi, diperjelas lagi di pertemuan yang dilakukan setiap bulan sekali. Tinggal nanti teknisnya seperti apa? Tetap seperti kemarin 9 mata kuliah itu jadi 2 kali pertemuan, atau bisa full 1 hari itu langsung 9 mata kuliah di akhir bulan. Monggo nanti
ini butuh butuh apa? Kesepakatan dengan para mahasiswa. Kalau di akhir bulan berarti selama kuliah kita 4 minggu itu bisa kita rangkum jadi satu di akhir bulan. Tetapi mungkin ada keberatan kalau 9 mata kuliah dalam satu hari kayaknya terlalu jenuh atau terlalu full. Mungkin nanti bisa di Jumat Sabtunya atau yang sudah di semester 3 dan 5 kayak kemarin. Jadi di minggu pertama kedua kemudian yang semester atas di minggu ke-3 dan keempat. Mungkin nanti ini kayaknya butuh ini kalau Bu Mei masih gabung atau bahasan butuh masukan juga. Nanti biar bisa saya buatkan jadwalnya. Jadi sementara teman-teman minggu ini sudah mulai perkuliahan, besok sudah mulai perkuliahan, di jam-jam yang sudah tertera di jadwal teman-teman bisa mulai mengikuti lewat LMS. Jadi nanti di dalam LMS itu mungkin ada materi ajar yang disampaikan Bapak Ibu dosen, mungkin ada video pembelajarannya, mungkin ada tugas-tugas yang disampaikan di situ itu bisa diakses teman-teman dari manapun Anda semua berada. Jadi saya kira ini ada nilai plus ya. Kalau kemarin yang kelas online ini kita ketemu hanya seminggu sekali, hanya sebulan sekali, cuma 1 jam, kadang telat, kadang cuma setengah jam yang efektif cuma 15 menit. Tapi dengan LMS ini loss waktunya teman-teman bisa mengakses materi dari Bapak Ibu dosen kapanpun. Jadi mulai besok perkuliahan ini sudah dimulai. Jadi teman-teman bisa mulai nanti secara teknis LMS-nya ini Pak Hasan ya. Jadi saya menjelaskan terkait perkuliahan untuk yang kelas online ini. Jadi nanti saya perlu kesepakatan. Jadi 1 minggu sekali full atau jadi 2 hari. Saya persilakan. Misalkan nanti perlu kesepakatan juga bahwa mulainya pagi kayak kemarin jam 9 atau nanti habis zuhur. Jadi saya butuh itu nanti akan saya buatkan jadwal biar nanti eh, di semester ini mungkin sudah terjadwalkan pertemuan secara online-nya gitu ya. Jadi teman-teman itu tambahan atau info terbaru untuk perkuliahan di semester ini dengan harapan adanya LMS dan pertemuan online sebulan sekali ini akan semakin memantapkan pemahaman kita terkait dengan mata kuliah yang ada di semester ganjil ini. Mungkin itu penjelasan nanti mungkin Pak Ketua bisa menambahkan, Pak Hasan atau Bu Mei juga bisa menambahkan terkait dengan teknis perkuliahan. Mungkin cukup itu Pak Hasan, Bu Mei yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Siti Nur yang telah gamblang menjelaskan bagaimana teknis perkuliahan untuk kawan-kawan yang saat ini dengan model pembelajaran online. Untuk selanjutnya eh, saya serahkan kepada Bu Mei untuk eh, membantu jalannya diskusi ya. Tadi sudah dijelaskan kaitannya dengan LMS dan lain-lain. Mungkin kalau mulai besok itu LMS belum bisa karena nantinya kawan-kawan semuanya itu akan diberikan akun ya, username dan password. Malam ini atau minggu-minggu ini masih sedang proses. Suara saya jelas ya? Mohon izin, suara saya Jelas, Pak Hasan. Jelas. jelas ya? Baik, Eh, ini tadi laptop saya kendala, mau saya buat apa? Share screen itu kendala. Nanti biar rekamannya dikirim ke grup-grup saja kaitannya dengan LMS itu. Insya Allah sangat mudah. Tadi kawan-kawan ketika sudah punya akunnya, akun LMS itu nanti tinggal mengikuti perkuliahan apa yang sedang diikuti. Umpamanya kalau yang di ekonomi syariah sedang mengikuti perkuliahan saya, silahkan diklik di masing-masing mata kuliah, insya Allah nanti bisa mengikuti termasuk video-video atau materi-materi yang di apa sedang di anu teman-teman gitu ya. Tadi sudah dijelaskan ke Bu Siti juga untuk mempertajam LMS itu nanti setiap bulan seperti semester sebelumnya kita juga akan melakukan diskusi dan lain-lain. Saya kira platform LMS ini sangat mempermudah dan juga bisa menambah wawasan lebih kepada teman-teman mahasiswa terkait dengan model pembelajaran untuk semester ini. Saya kira itu saya kembalikan kepada Bu Mei untuk sesi diskusi.
Monggo. Baik, terima kasih kepada Bapak Hasan Sultani, SHI MEZ dan juga Ibu Siti Nur Hidayatul Hasanah PDI. Sekarang kita masuk ke sesi dialog rekan-rekan semuanya. Jadi memang momentum malam hari ini karena di semester ganjil kita sudah mulai mengimplementasikan learning management system, learning.stimta.ac.id. Kita perlu ketemu sebelumnya. Jadi harus sosialisasi rekan-rekan, kita kemas di dalam stadium general. Ini sudah di-share oleh Bapak Hasan. Bapak Hasan minta izin untuk menjelaskan terlebih dahulu. Monggo, Bapak. Ngapunten izin, ini saya sudah bisa share screen untuk platform LMS. Jadi nanti modelnya seperti ini. Umpama ini saya demonstrasikan, kawan-kawan mahasiswa akan mengikuti mata kuliah ekonomi mikro Islam, umpama ya. Ini kita diskusikan di sini. Kita lihat modelnya nanti seperti ini. Di setiap mata kuliah yang eh, kawan-kawan ikuti nanti modelnya akan seperti ini. Dan ini kawan-kawan bisa mengakses nanti ketika sudah punya akun. Nanti akun sedang dibuat oleh admin. Nah, ini yang saya maksud. Nanti ketika di pengantar perkuliahan, di LMS akan ada beberapa fitur ya. Salah satunya pengantar dosen. Ini contohnya pengantar dosen. Nanti isinya perkenalan dosen yang mengampu mata kuliah kawan-kawan semua. Contohnya umpamanya ini ya. Ini saya. Ini pengantar di masing-masing perkuliahan. Nah, kemudian ada juga perangkat ajar. Jadi nanti di setiap eh, mata kuliah, kalau dulu itu biasanya perangkat ajar itu hanya di-share di grup WA ya. Kalau di-share di grup WA itu kan nanti takutnya hilang atau kehapus atau nyari ternyata sudah pertemuan keberapa nyari lagi RPS itu tidak ketemu-ketemu. Maka dengan adanya platform LMS ini kawan-kawan bisa mengaksesnya. Jadi tinggal klik aja perangkat ajar itu biasanya isinya RPS gitu ya. Ini. Kemudian di LMS ini juga nanti ada kontrak perkuliahan. Karena biasanya kan kontrak perkuliahan itu di awal perkuliahan. Kalau biasanya hanya disampaikan secara lisan, tidak tertulis, maka dengan adanya platform LMS ini, kawan-kawan semua bisa membuka kapanpun ya. Oh, apa sih kontrak perkuliahan? Oh, ternyata isinya terkait dengan aturan ketika perkuliahan gitu ya. Tata tertib ketika perkuliahan gitu. Ada di kontrak perkuliahan ini. Nah, ini isinya contohnya ini kontrak perkuliahan itu seperti ini. Termasuk bagaimana komponen penilaian itu seperti apa, mulai dari kehadiran, tugas, kuis, UTS, UAS, nanti di sini disampaikan semua. Jadi kalau Bapak Ibu pengen nilainya A, B, C, D atau apa di dalam kontrak perkuliahan itu sudah sangat dijelaskan. Kemudian yang berikutnya di sini juga ada namanya fitur perkenalan mahasiswa. Jadi selain Bapak Ibu dosen yang berkenalan, maka nanti eh, kawan-kawan mahasiswa juga bisa saling berkenalan melalui fitur yang ada di sini, yaitu fitur perkenalan mahasiswa. Ini untuk di kuliah perdana. Kemudian nanti di setiap sesi pertemuan, kalau biasanya penjaringan kan dalam 1 bulan itu 1 kali itu biasanya merangkum untuk 4 kali pertemuan. Dan itu plus minusnya ya plusnya mungkin karena waktunya hanya 1 bulan, minusnya mungkin panjenengan kan tidak bisa mendalam ketika menerima materi
dalam 1 bulan itu ada 4 kali pertemuan. Nah, di LMS ini, di masing-masing pertemuan itu sudah ada beberapa materi yang bisa sampean akses, seperti pokok bahasan, kemudian di situ ada pretestnya. Pretest itu untuk mengukur bagaimana pengetahuan saudara terkait materi yang mau diajarkan di setiap pertemuan. Kemudian ada video pengayaan, kemudian ada materi yang bisa berupa PPT ataupun PDF yang bisa sampean akses dimanapun. Termasuk tugas-tugas juga di sini. Dan presensi kehadiran juga disediakan di setiap sesi pertemuan. Saya kira platform ini sudah sangat bagus, sangat lengkap, dan sangat memudahkan untuk bagaimana Bapak Ibu semua mengakses seluruh apa yang ada di dalam masing-masing mata kuliah. Jadi tidak ada bedanya sudah antara yang online ataupun yang offline. Insya Allah materi yang disampaikan itu sama gitu ya. Saya kira itu Bu Mei. Selanjutnya saya kembalikan ke panjenengan. Baik, terima kasih kepada Bapak Hasan Sultoni, SHIMS ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi dialog rekan-rekan semuanya. Ini penting sekali karena rekan-rekan di kelas blended atau hybrid ini jarang sekali bahkan belum pernah bertatap muka dengan Bapak Ibu dosen, belum pernah ke kampus. Makanya kami kena monitoring dan evaluasi rekan-rekan semuanya. Kita harus melakukan pembenahan. Jadi mohon kerjasama semuanya, tidak ada yang merubah jadwal. Jadi jadwal rekan-rekan memang saat ini disamakan dengan yang reguler, tetapi tidak wajib mengikuti perkuliahan Selasa, Rabu, Kamis. Itu yang perlu kami tekankan karena banyaknya tadi pertanyaan lewat Japri juga, lewat di grup ada satu yang menanyakan, nanti mohon dibantu karena informasinya memang untuk angkatan 2023-2024 kita laksanakan setengah 8 ya. Karena ini maju, kami dari pihak penyelenggara mohon untuk dibantu dikomunikasikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Silahkan, kita langsung saja sesi diskusi yang mau sholat isya boleh dipersilahkan. Oke, silakan Pak Erik langsung saja resen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mewakili dari rekan-rekan field training di Prodi PAI. Jadi gini Bu, yang ingin saya tanyakan, sepengetahuan saya, sepengalaman saya kemarin, kalau di LMS kan persentase kehadiran itu dilihat dari si mahasiswa itu open materinya. Ketika dia open materi, maka itu dianggap satu kehadiran. Kalau dia tidak open materi sampai selesai, jadi open materi tadi misalkan satu materi 5 menit, kalau dia tidak buka sampai selesai 5 menit, otomatis belum dianggap satu kehadiran. Seperti itu pertama. Yang kedua, ada batas waktu enggak? Karena di perkuliahan saya yang dulu, LMS itu ada batas waktu. Dalam waktu 3 hari atau 4 hari, kalau tidak di open berarti nggak dianggap kehadiran. Seperti itu. Terus untuk yang pertemuan online, tatap muka online itu saya rasa itu perlu karena kalau mengandalkan hanya open materi dari LMS itu pendalamannya sangat kurang, Bu. Kalau yang saya dulu kuliah selain dari LMS itu juga ada pertemuan seminggu sekali, ada yang beberapa mata kuliah itu seminggu 2 kali. Jadi mungkin dibuat kesepakatan untuk dari yang blended training, khususnya dari kami PAI, mungkin dibuat kesepakatan seperti kemarin 2 minggu kedua, minggu keempat, minggu ketiga atau minggu keempat, atau mungkin 1 kali minggu 9 mata kuliah, seperti itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Siti langsung saja pertanyaan dari Pak Erik Indrianto untuk ditanggapi, nanti bisa ditambahkan juga dari Bapak Hasan. Monggo Bu Siti dan Pak Hasan. Baik, terima kasih Pak Erik. Pertanyaannya kami catat kaitannya dengan batas waktu di LMS Bapak ya. Tadi sore juga kita sudah diskusi dengan Bapak Ibu dosen ketika menyampaikan
kaitannya sosialisasi LMS, maka nanti untuk waktu khusus untuk yang kelas online ini akan kita open Bapak Ibu. Jadi waktunya nanti lebih leluasa. Jadi tidak kita batasi hanya 1 minggu atau 2 minggu tidak. Nanti khusus untuk kelas online ini akan kita buat model open. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir nanti tidak bisa mengakses, tidak bisa membuka atau tidak bisa eh, menyampaikan apa yang menjadi tugas-tugas yang ada di LMS itu karena keterbatasan waktu. Itu nanti akan kami catat dan kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu dosen. Saya kira itu, Bu Mui. Hmm. Mungkin ada tambahan dari Ibu Siti Nur atau dirasa cukup? Nggih, monggo Bu Siti. Ini Bu, perlu ini Bu. Jadi kalau tadi Pak Eri mewakili teman-teman, saya harap Pak Eri ini mewakili teman-teman ya. Jadi tetap perkuliahan di yang ingin saya tegaskan ini Pak Eri mungkin bisa dibantu komunikasikan dengan teman-teman ya Pak Eri. Jadi bisa jadi 1 hari itu 9 mata kuliah langsung atau dibuat kayak minggu kemarin atau mungkin bisa Sabtu Minggu 4 mata kuliah dan 5 mata kuliah atau minggu kayak kemarin di minggu ketiga dan keempat itu saya butuh segera nih Pak Eri monggo dibantu dikomunikasikan dengan teman-teman bisa biar bisa terjadwal ngoten. Itu Bu Mei. Oke, Siap. siap. Nggih. Yang lainnya silakan. Ya, silakan Mbak Zafira langsung open mic. Baik, terima kasih Bu Mei. Kalau kami dari ES 2023 tadi sempat berdiskusi kalau mengenai jadwal Zoom, kita prefer seperti biasanya, jadi di pekan pertama dan kedua atau tiga dan keempat, jadi di split di 2 kali pertemuan, 2 pekan dalam 1 bulan. Jadi biar nggak terlalu mampat 9 mata kuliah dalam 1 hari juga, seperti itu. Terima kasih. Siap di note untuk Mbak Zafira. Niku nggih Bu Siti untuk kelas ES-nya monggo. Oke, oke Bu, yang lainnya mungkin satu lagi biar bisa mempertegas. Ya, PGMI ini belum ada Ini. perwakilannya. Mari. Mungkin ini Mbak Nur Aziza. Ada yang mau disampaikan? Ya, Bu Siti, Mutaharah, silakan. Nggih. PGMI boleh bersuara ini terakhir sebelum kita closing. Mungkin Mas Yoga masih sholat Isya ini. Afan, saya Bu dari PGMI Bu. Oh siap, monggo. Saya juga setuju sama Mbak Zafira tadi ya mungkin biar nggak terlalu padat 1 hari mungkin sama seperti tadi dibikin 2 pekan 2 pertemuan dalam 1 bulan gitu Bu. Karena selain kuliah kan juga kita punya kesibukan yang lain ya. Jadi kalau terlalu padat banget nggak ada jedanya gitu nanti jamnya ya. Oke, jadi untuk ekonomi syariah, PGMI, sudah nggih, nanti tinggal PAI dari Bapak Erik. Mungkin ada lagi sebelum kita tutup, tapi jangan lupa rekan-rekan untuk pertemuan malam hari ini ada absensi akan saya share di kolom chat. Silakan diisi. Ini juga sebagai bahan input untuk Bapak Ibu dosen. Nanti akan kita serahkan kehadiran rekan-rekan bahwa sudah mengikuti sosialisasi bisa dimasukkan dalam kehadirannya. Tengge. Silakan. Monggo-monggo. Jangan sungkan-sungkan ini mumpung Mungkin ada. untuk yang semester 1 juga Bu, ditanya karena mungkin belum pengalaman dapat cerita tadi dari semester 3 dan 5 untuk perkuliahannya mungkin ini Bu ada masukan juga Bu diberi kesempatan untuk yang semester 1 Bu. Nggih, silakan semester 1. Kelihatannya semester 1 masih malu-malu, nanti kita akan diskusi. Hari ini akan kita buatkan grupnya nanti ya. Masih ada? Silahkan. Ini saya share absennya segera diamankan. Oh, keren nih, Mas Tian Nuri kasih jempol. Ini banyak artinya ini. Mas Dadang Santoso gimana? Sudah dapat apa belum KHS-nya? Rekan-rekan,
mohon dibantu ya, diingatkan kembali teman-temannya yang Mm-mm. registrasi. Nanti kita kesulitan untuk bikin akunnya, akun LMS-nya. Jadi mohon saling mengingatkan. Begitu nggih, seangkatannya tadi saya cek masih banyak yang kosong. Kayak Mas Dadang ternyata sampai detik ini belum mendapatkan KHS. Nah itu aktif aja setiap hari. Nggak apa-apa, kita welcome. Sampai nanti kita benar-benar punya sistem. Jadi teman-teman tinggal input, tiba-tiba KHS sudah terkirim otomatis. Karena masih manual dan di internal juga masih berbenah terus. Mohon rekan-rekan aktif ya. Oh sudah, Alhamdulillah. Ya siap. Yang lainnya monggo. Ini sambil saya ambil dokumentasinya ya ini ya. Sambil saya ambil dokumentasinya silahkan absensi di kolom chat itu disalin, diamankan di handphonenya masing-masing. Ya, silakan. Mungkin masih ada, kalau tidak kita tutup tapi saya takut Terakhir Bu dari saya mungkin ya boleh, ya monggo. dari PAI ya, Siap. rekan saja. Untuk menjelaskan terkait jadwal tadi Bu, mungkin lebih dijelaskan lagi jadwal yang sudah terbentuk tadi loh. Rencana awal tadi bisa dijelaskan. Mulai hari Selasa, Rabu, Kamis itu. Oke. Silakan, Bapak. Bu Siti, monggo Bu Siti. Oh, mohon maaf, Siap. Mbak Tian Nuri. Kok emas? Ya Oke, ini loh gimana Bu? kalau online itu nggak pernah ke sini loh kalian itu deket loh padahal. Oke, gimana Bu? Tadi Terkait eh, jadwal yang sudah terbentuk Bu Selasa, Rabu, Kamis. oke, Pak Khairul Mustafa ya. Jadi Oke. terkait jadwal Selasa, Rabu, Kamis itu jadwalnya ini Pak Khairul sebenarnya kelas reguler di kampus yang hadir. Jadi LMS itu akan dibuka sesuai jam perkuliahan di hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi Bapak Ibu semua harus punya jadwalnya. Misalkan nanti di hari Selasa mata kuliahnya apa. Kalau sempat misalkan bisa mengikuti atau bisa membuka materinya. Kalau nggak sempat, nanti sudah dijelaskan oleh Pak Hasan bisa dibuka selamanya katanya Pak Hasan tadi. Jadi nggak ada batas waktu untuk membuka. Jadi kok pas jam 2 misalkan sampai jam setengah 6 nggak sempat mengikuti, ya nanti malam kalau sempat dibuka atau paginya itu akan di open. Jadi nggak ada batas waktu untuk membukanya. Jadi yang jadwal hari Selasa Rabu itu jadwal awal pertemuan di materi ini 16 kali pertemuan. Jadi yang di hari Selasa Rabu Kamis itu full ya Pak Hoirul. Jadi kelas reguler 16 kali pertemuan. Jadi biar jenengan semua yang sempat, yang luang bisa juga mendapatkan materi selama 16 kali pertemuan. Jenengan bisa mengaksesnya lewat LMS. Itu Pak Hoirul nggih. Meskipun eh, tetap ada perkuliahan yang dilaksanakan secara online 1 bulan sekali. Ngoten Pak Khairul, nggih, terima kasih Bu. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih jawabannya. Oke. Jadi Nggih. ini tegaskan kembali kepada rekan-rekan semuanya, jadwal yang sudah kami share Selasa, Rabu, Kamis itu rekan-rekan bisa mengakses materi yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Jadi sama semua 16 kali tatap muka. Nah, nanti untuk diskusi lanjutan, pendalamannya akan ada pertemuan secara daring lagi, jadwalnya nanti akan diinformasikan. Kalau dulu kan cuma sekali ya untuk tatap muka, jadi kami Hmm. setelah melakukan monitoring evaluasi terkait perkuliahan, maka kita benahi lagi sehingga teman-teman nanti sama 16 kali pertemuan dan plusnya itu ada pendalaman, review kembali, diskusi di pertemuan daring. Kalau PGMI sama ekonomi syariah sudah diputuskan sama seperti semester kemarin, monggo yang PAI disegerakan biar nanti segera rilis. Jadi besok rekan-rekan juga bisa cek-cek LMS setelah kita share akunnya ya malam hari ini kita lembur lagi untuk pembuatan akun. Makanya yang sudah registrasi akan mendapatkan akun, yang belum registrasi ini segera dikumpulkan registrasinya baik itu online, offline. Yang terpenting itu sebenarnya online dulu masuk ya datanya. Baru kalau yang offline itu kan dikirim ekspedisi gampang. Yang terpenting kalau online itu disegerakan. Terus kalau masalah pembayaran-pembayaran rekan-rekan jangan sampai itu menjadi kendala.
Ngoten nggih, jangan sampai menjadi kendala. Jadi seperti biasanya minta surat sakti, dikasih materai, ditandatangani, diupload. Yang terpenting itu goal kuliahnya nanti tercapai menjadi sarjana itu loh, sarjana pendidikan, sarjana ekonominya. Jangan sampai nggak ada apa namanya untuk bayar. Akhirnya teman-teman ya sudah saya nggak lanjut aja, ya sudah saya untuk semester ini cuti eman-eman karena nanti nambah perpanjangan semesternya. Ngoten nggih? Ada lagi, ini Pak Rohman Kediri mungkin ada yang mau ditanyakan. Mas Wempi ini Saya kan rasa sudah PAI pegang-pegang. juga setuju ya Oh, terkait saya teman-teman PAI juga setuju untuk tatap mukanya seperti yang kemarin. iya, sampean kok ganteng Mas Geja sama Mater. Iya. Oh ya, Masya Allah, Tapi tabarakallah. sudah milik orang, Bu. Waduh, baik, baik. Sudah sold out. Ya, ya pokoknya Terima kasih, Bu Ge. Ge. ya, sami-sami. Tetap semangat loh ya, Mas Khairul Mustafa itu temennya kalau nggak semangat disemangati loh Mas ya. Meskipun milik Siap. itu nyemangati tok gak apa-apa ya. Oke. Yang lainnya mungkin ini Bapak Dr. Haji Surepto SAG MPDI selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung juga hadir rekan-rekan semuanya membersamai kita semua di Stadium Jenderal hari ini untuk BIMTEK dan juga sosialisasi. Tenang saja, kalian tidak kita minta kuliah Selasa, Rabu, Kamis ya, tidak ada yang merubah. Cuma memang kita share jadwalnya biar sama semua. Selasa, Rabu, Kamis bisa mengakses LMS. Bu absen, Bu Siti Wulandari dibantu ya rekan-rekan itu banyak teman-temannya yang nggak dapat absen, jadi silakan di-up lagi. Nah ini Bapak Reza Zainuddin selaku Wakil Ketua satu juga sudah hadir rekan-rekan semuanya. Sampun sudah jelas ya. Nanti yang maba mahasiswa baru tenang. Habis ini kita buatkan grupnya kita diskusi. Bu absennya di saya error. Nah ini tolong dibantu ya Mas Hani Priski Ardiansyah ini error ini absennya. Mungkin Mas Fairul Mustafa bisa membantu absen. Ini ada Mas Supyan. Oh ya, saya lanjut ya untuk dokumentasinya. Nah, saya print screen dulu. Ini ada 5 halaman. Bentar sabar dulu, habis itu kita closing. Silakan jika ada yang mau ditanyakan rekan-rekan, kita diskusi malam hari ini. Jangan sampai miss pemahamannya, komunikasinya juga tidak utuh tersampaikan kepada rekan-rekan semua. Silakan. Masih ada lagi? Cukup? Bagaimana? Ya, ini Pak Hasan sudah ini ditunggu. Beliau jadi narasumber lagi malam hari ini. Di tempat yang lainnya rekan-rekan Bu Siti juga sama. Ini, Mungkin tambahan Pak Ketua, Bu. wah Pak Ketua monggo. Ge. Ya, terima kasih. Mohon maaf, saya ini belum di rumah ini. Oh ya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pimpinan, dosen, Kaprodi, dan seluruh mahasiswa yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam forum Zoom meeting kali ini. Saya ingin menekankan terhadap rencana eh, pelaksanaan perkuliahan tahun akademik 2025-2026. Jadi secara prinsip kita akan mencoba melakukan evaluasi terhadap beberapa kendala-kendala yang selama ini kita alami. Sehingga secara prinsip kami sangat mengapresiasi atas partisipasi dari para mahasiswa semuanya dalam kuliah yang tidak terkendala oleh ruang dan waktu. Sehingga model-model perkuliahan seperti yang terjadi selama ini memang ada plus dan minusnya. Sehingga dari beberapa kali kita menyelenggarakan perkuliahan dari semester sebelumnya, saya kira kita terus melakukan penyempurnaan di tengah keterbatasan kita. Yang intinya kami sangat berharap kepada seluruh mahasiswa semuanya, jangan sampai karena ada kendala-kendala ini menjadikan perkuliahan tidak bisa berjalan secara normal. Sehingga media ini kita optimalkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Termasuk dari mahasiswa yang mungkin ada persoalan-persoalan
yang menjadi hambatan. Mohon untuk senantiasa dikomunikasikan, mohon terus berkolaborasi, jangan sampai kendala-kendala tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan perkuliahan Anda. Sehingga selama kita masih ada komunikasi dan juga niat kita tulus untuk menuntut ilmu, bertolabul ilmi, saya kira ketulusan itu harus kita hargai sebagai bagian dari upaya untuk mengemban misi keilmuan yang kita cita-citakan menjadi bagian dari upaya pengembangan ilmu dan pengetahuan. Saya kira tadi sudah sangat jelas dijelaskan. Sekali lagi saya berpesan, mohon jangan bosan-bosan untuk senantiasa berkomunikasi ya, supaya persoalan-persoalan yang muncul itu segera terdeteksi dan kita mencari solusi jalan keluarnya terbaik atas kendala-kendala yang dialami. Saya kira itu, saya tidak perlu banyak berbicara karena sifatnya ini kan lebih sangat teknis ya. Untuk mengatasi kendala ruang dan waktu yang berbeda ini, memang kalau tidak dipraktekkan secara langsung, itu di dunia virtual seperti ini terhadap hal-hal yang bersifat teknis agak agak sulit. Maka akunnya bisa segera diselesaikan Bung Mei di BAK. Setidak-tidaknya minggu ini harus sudah clear semuanya sehingga bisa segera kita eksekusi. Saya kira itu, terima kasih kepada semuanya. Selamat istirahat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bismillah, kita mulai perkuliahan ini. Semoga Allah meridhoinya. Amin. Akhirul kalam, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua untuk pengarahannya. Semakin menambah semangat kita semuanya tentunya sebagai penyelenggara dan juga rekan-rekan mahasiswa. Mulai dari semester 1, 3, 5 yang sebentar lagi akan menuntaskan kuliahnya ya. Tidak terasa semakin cepat kalian. Mungkin itu dulu untuk malam hari ini Stadium General sekaligus kita bimbingan teknis dan juga sosialisasi untuk sistem pembelajaran perkuliahan di semester ganjil ini rekan-rekan. Dari kami pihak penyelenggara pengelola perguruan tinggi tentunya selalu memohon maaf jika ada pelayanan yang kurang optimal, kurang maksimal. Mohon kerjasamanya dari rekan-rekan semuanya. Kita ke depan juga terus berbenah. Mulai hari ini pun kita terus berbenah ya. Jadi bareng-bareng. Seperti itu. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live ya. Ya, izin kita off kan. Terima kasih semuanya. Terima kasih.